Oh. Goblok ya. Aku saya tadi ditanggup mang, dipeluk, saya bilang, gitu. Ditampakin. Aduh, cenah, gitu cek itu teh. Oh, salah Kang, cenah. Nah itu cenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Malam ini kami celek di sini, Celek di sana. ya. Karena tadi niatnya kita mau ke Bodhil ke atas. Cuman di tengah jalan kita keburu bukan ilfil ya, keburu malah adrenalin kita keburu naik. Ya. Di tengah jalan banyak yang pasangan-pasangan tadi. Dan bujalnya kemana-mana. Jangan kemana-mana gitu ya. Anak muda sekarang ganteng doang dibawa pacarannya ke tempat sepi, nggak modal. Nggak apa-apa itu. Datengin lah ke bapaknya gitu kan. Ngomong apa sih? Rekreasi. Oke teman-teman, kita malam ini kembali mau ngobrol-ngobrol, bercerita tentang evakuasi kembali. Kita coba menampilkan sesuatu lagi tentang evakuasi, khususnya di Gunung Gede. Ya, waktu itu ada evakuasi tentang nanti aja dia yang cerita lah ya. Baik teman-teman, langsung saja silakan Mak Akri. Biasa saya sambil ngabako. Dan di belakang sana ada Diva dari Baed yang sedang bikin kopi. Disponsori oleh Bodhil. Bodhil. Lanjut. Oke. Cerita naonnya. Evakuasi. Evakuasi lah ya. Nah, Jadi waktu itu 2015 Mang. 2015 ini banyak-banyaknya pendaki Mang. Lagi keren-kerennya lah. Daulah anak muda setelah ada film itu. ya. Nah, itu. Lagi keren-kerennya itu pendakian. Kebetulan kan saya pokoknya berangkat ke Cibodas teh Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat. Hari-hari rame lah ya. Hari-hari rame Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Weekend. Karena kalau misalkan nongkrong di Cibodas itu wah senang pokoknya mah. Satu yang pulang dari Ciberem. Di Curug Ciberem tuh. Nah, yang kedua kalau hujan Mang pakai baju putih. Jadi Aslier pokoknya mah ngomong kenu gitu mah. banyak vitamin lah ya. Banyak vitamin pokoknya. Makanya kejadiannya ini bukan datang dari rombongan Jakarta, Bogor bukan. Ini lokal. Sekitaran Cianjur lah, Cianjur ke sana. Di Gunung Putri itu hari Sabtu ada informasi, biasanya kan calling. Ada yang berziarah. Jadi dari petugas Gunung Putri menyampaikan ke Cibodas, ke petugas Cibodas bahwa ada rombongan lokal yang mau berziarah ke Gunung Gede. Itu santri lah kan, santri gitu. Nah, oke, nanti si santrinya ini sekitar 30 orangan. Oh, Banyak Bang. Banyak. Nah, itu surat izinnya itu memang dulu itu banyak kebijaksanaan sebenarnya Bang. Dulu itu banyak kebijaksanaan dari petugas kan gitu. Yang jelas semua lokal dengan niat tadabur alam kan gitu. Nah, Karena kegiatan ziarah ini memang sudah dilaksanakan sejak dari zaman ya zaman dulu memang kalau untuk lokal ada kebijaksanaan mungkin. Nah, diinformasikanlah ke Cibodas. Begitu harmonisnya lah antara hubungan petugas Gunung Putri dan petugas Cibodas. Dan petugas Cibodas pun selalu merespon dan menyampaikan ke para volunteer bahwa di Gunung Putri ada pendaki atau ada yang berziarah dari santri A gitu. Itu lokal dan lewatnya Gunung Putri rencana turun itu mereka lewat Cibodas. Gitu. Gitu informasi, oke siap kan gitu. Rombongan berapa kan gitu ngobrol lah 30 peserta gitu. Dan semua itu dari 30 orang peserta rata-rata pemula Mang. Pemula.
dari pokoknya dari 100% 80% pemula lah. Jadi 20%-nya mereka yang sudah memang seniornya gitu. Atau yang duluan jadi santrinya yaitu. Pokoknya yang sudah tahu letak-letak tempat ziarahnya gitu ya. Yang sudah pernah naik ziarah ke sana. Anjing pareum. Kela itu Mang. Sampai situ biasa dari hari Sabtu kita sering jalan santai Mang. Jalan santai itu kalau misalkan membantu petugas itu satu dulu ada bukan nongkrong, diam di bawah itu ada yang meriksain, biasanya turun gunung ngasih ke resort itu si Maksi. Maksi atas nama siapa kan ditanya, berapa rombongannya, berapa anggotanya, misalkan 5 udah lengkap baru turun. Nah itu cara kami volunteer membantu pegawai Taman Nasional Gede Pangrango di Resort Cibodas kan gitu. Nah itu seperti itu Mang. Ada juga nanti yang naik Curug Ciberem, misalkan yang nyelonong ya kita apa, Mbak di sini tiketnya, Kang di sini tiketnya gitu. Nah itu seperti itu hari Sabtu Mang. Ada juga tim yang memang jalan-jalan santainya sampai ke Telaga Biru. Telaga Biru mah. Bagus eta inget kadinya aing. Goblok teh. Nah, Telaga Biru kadinya lah. Ada juga sampai kita nongkrong di Panyangcangan. Karena kan biasanya di Panyangcangan juga banyak kasus yang tiba-tiba kesurupan nongkrong di situ. Enggak, kita kalau ke Ciberem nama karena memang tidak sanggup dengan si baju putih. Mandi. Ya sangkanya wajah kita kan langsung kalau lihat yang gitu memang mata melotot ya. Indonesia banget. Nah itu udah hari Sabtu begitu Mang kegiatannya, membantu petugas, jalan santai gitu. Cara makan kita waktu itu tuh Mang Dilau ngajak kita panen udang. Nah saya kan nggak percaya. Emang benar saya ngomong teh, aku tukangan didinya di sungai belakang ada udang. Oh, belum percaya. Ajaklah kasih Mamang. Jalur belakang yang mau ke Kanopi trail. Di situ si Mamang bendung gitu. Ya si aliran airnya itu dikeringin. Bener Mang. Coba udah. Tinggal nyumot. Gede-gede lumayan lah buat digoreng mah gitu. Sampai sekarang peninggalannya masih ada itu, yang di bawah jembatan yang itu. Kita di bawah Nodi Benung. Kita menang Mang Dilau. Udah nggak enak gitu. Lumayan lah. Udang gunung. Buat makan Buat makan malam. Udah nginep saya di sana. Malamnya ya biasa ke depan lagi. Di depan kan pendaki itu Sabtu ada yang turun. Ada juga yang naik gitu. Yang naik cek si Maksi berapa orang, terus dicek bawaannya. Biasanya kalau bawa golok ya kita bukan disaranin, memang aturannya tidak boleh dibawa. Ya, nanti turun di teang diambil lagi. Ada juga yang bawa gitar gitu ya, kita titip musik box kita tarik. Deterjen, sabun. Ya. Deterjen mah yang nyusu aturannya. Bukan berarti ditarik kita sita, tidak. Kita kantongin, namain rombongan anu kan gitu, silakan nanti turun dia. Kalaupun misalkan begitu naik Cibodas, misalkan barangnya diamanin di Cibodas, turun Gunung Putri, nanti kita kirim ke Gunung Putri. Dikirim nanti yang turun di pas turun Gunung Putri barang itu udah ada di Gunung Putri. Jadi tidak harus kembali lagi ke Cibodas. Begitupun yang di Gunung Putri. Nah, begitupun yang kalau dia turun lewat Cibodas diantar ke Cibodas. Harmonis lah hubungannya antar resort ini kan gitu. Asik lah bahalawanya. Asik. Terkecuali ke Sela Bintana. Jauh. Kalau kita harus ke sana mah Assalamualaikum lah kan gitu. Nah itu Mang. Hari Minggu Mang. Singkat lah tidur gitu kan. Masuk ke hari Minggu biasa. Kalau di Cibodas rasanya jogging tuh wajib Mang. Jogging di tempat, bangun tidur, wah icuk-icuk, kan bari nepuk dada ninya, icuk-icuk. Nah itu wajib lah. Nah suasananya asik banget ya. Langsung kita beres sarapan ke depan lagi Mang, ke depan lagi. Jadi
petugas itu datang jam 8, ada juga petugas yang menginap di situ gitu. Jadi jam 7 kita udah nongkrong lah di depan bantuin petugas. Tapi bukan berarti kita digaji ya, tidak. Di situ kita tetap sinergitas dengan petugas gitu. Saling ngebantu lah, saling nge-backup gitu. Nah, di situ jam 10-an ada rombongan santri, tapi belum semua, Mang. Rombongan santri turun paling berapa orang, 5 orang lah gitu. Nah, itu mulai didata tuh si rombongan santri. Karena mereka kan tidak izin kebijaksanaan waktu itu, jadi tinggal ditarik, mulai dicatat namanya. Nah, baru 5 orang lah gitu, 5 orang. Cuman salah satu dari mereka menyampaikan, ini akan telat Kang katanya, karena teman saya yang 2 orang itu ada yang sakit gitu, karena nggak tahu lah kuat apa tidak, ya yang sakit aja. Oh ya udahlah gitu. Ya udah pokoknya yang 5 orang jangan turun dulu, harus nungguin di sini. Mereka nungguin di depan kantin, Mang. Didata lagi sebelah kanan information center. Dari 30 orang ini apakah ada yang turun lewat Putri, apa kesini semua kan gitu. Oh kesini semua Kang, 30-annya sudah jalan kok dari Kanang Badak kan gitu. Ini saya duluan menyampaikan ini kan. Mereka suruh nulis lagi kan gitu. Nulis. Itu jam 1 nih Mang. Mulai berdatangan tuh. Tapi tidak semua, nuntut datangnya. Nah, di sisi lain si santri ini bilang, Kang ada yang sakit tuh di bawahnya Telaga Biru gitu. Telaga Biru. Oh, Telaga Biru. Aduh, aing rieu teh. Ya ngiklan ke hotel. Tong dibejakeun tapi eta hotel. Pokoknya Telaga Biru lah. Di Telaga Biru. Oh, siap cewek cowok. Nah, itu pertanyaan yang memang kami selalu lontarkan di situ. Standar. Cewek cowok. Yakin gua mah karena santri mah naiknya nggak pernah ini. Cowok semua. Enggak, yang sakit bukan santrinya, Mang. Si santri ini melaporkan ada yang sakit, itu yang dia nggak tahu dia yang pendaki apa yang turun dari Ciberem. Kami naiklah ke atas gitu. Itu ya memang di Telaga Biru ini agak turun sedikit lah gitu. Sebelum Telaga Biru. Nah, ternyata dia yang turun dari Ciberem, pengunjung. Masih bukan Ciberem. Kami tarik dulu tuh Mang itu. Tarik dulu ya, digotong lah gitu. Kita gendong lah karena memang ya udah bisa lah gendong. Di situ sampailah gitu. Nggak ada masalah apa-apa, Mang. Gendong udah. Nah, ini mulai nih datang santri nih. Ini jumlahnya udah sekitaran 20 orang Mang di bawah. Jadi kan sisanya tinggal 10 orang berarti ini 20. Di antara sisanya ini melaporkan bahwa yang 2 santrinya ini, salah satunya ini sering teriak-teriak di atas Panjangcangan Mang, Batu Kukus. Kok Batu Kukus? Oh Rawadenok. Pokoknya. Jadi sering teriak-teriak di Rawadenok 2 Mang. Rawadenok 2 kan pinggir jalan tuh si posnya, si shelternya. Nah itu di situ teriak-teriak terus. Kalau yang satu kayaknya pasrah katanya. Dia digotong, tidak ditinggalkan. Saya bilang, kalian kenapa ditinggalkan? Ini kalian ini 30 orang. Yang sakit hanya 2 orang, kenapa tidak mampu? Saya bilang kan gitu. Sok-sokan saya kan waktu itu. Wah gini Kang, karena kalau nungguin mereka, alasan lah itu. Sudah, pokoknya jangan ada yang turun, saya bilang di sini. Nah, udah turun. Nah, ada santri 2 orang turun. Nungtut Mang dia teh. Katanya yang sakit sudah sampai Panjangcangan. Saya bilang perlu dijemput nggak? Nggak usah Kang. Ini ada gitu masih ini. Oke udah. Daripada kalian sekarang bengong nih, ada 22 orang, mending masak. Kalau misalkan bawa kompor, masak air hangat lah, bikinin teh apa segala macam. Nah, ada tuh di situ gitu. Turunlah singkatnya. Jam sekitaran maghrib sih Mang waktu itu. Lamanya dari jam 1? Lama Mang. Sekitaran maghrib, nah datang gitu.
ditaruh di karena mereka memilih di kita sih nyaranin ada kan lab. Ya. Ternyata mereka mau kumpul lah di satu titik di depan kantin itu kan. Agak melipir ya. Di depan kantin itu Mang baru Mang gitu. Saya pikir Udah lengkap si santri itu. nggak tahu waktu itu Mang nggak tahu, yang jelas rombongan datang gitu. Teriak-teriak Mang. Pokoknya mau. Jadi saya inget orang tua dulu kalau misalkan teriak-teriak itu kasih kos kaki apa kayak gitu apa gitu. Bau-bauan. Ternyata Bau-bauan tapi bukan berarti harus dikasih kos kaki juga. Jadi kalau Bos kelek. jadi kalau misalkan dia sadar, oh berarti enggak kan bilang bau gitu. Ternyata saya keduluan sama Mang Dilo waktu itu. Mang Dilo bawa bawang merah sama Bang Bodas. Bang Bodas sama panglai. Wah itu ciri khas Mang Dilo. Wah, bawalan lah ku Bang Dilo teh gitu. Gitu Mang. Ternyata Mang yang teriak-teriak ini bukan yang kesurupannya. Yang kesurupannya masih di belakang, masih di HM 8 atau berapa gitu. Oh, goblok jek si Dilo teh ku aing dikesek-kesek cenah. Tapi nggak ngelawan itu. Ya, enggak, maksudnya bukan saya, Kang, saya mah teriak-teriak karena memang perutnya sakit. Yang ini mah kirain yang kesurupan yang itu. Tanpa ditanya langsung diajar gitu ya. Ternyata 4 orang lagi di belakang. Nah, udahlah, daripada mereka pulang malam, yakin yang di belakang tuh energinya udah habis. Terus kenapa mereka turun duluan juga yakin energi mereka dan mentalnya juga udah ini. Kita bawa susul Mang ke atas. Sawah hari tak? Saya, Mang Dilo, waktu itu tuh ada Ukay. Ukay. Si Ukay. Ukay dulu. Si Jack. Oh, Mang Jack. Mang Jack ada gitu. Angkat sama si yang dari yang bantu-bantu petugas di resort lah ada bangsa Kang Nanang yang kayak gitu ada. Harry gitu. Jalan lah Mang. Wah, ternyata benar berontak di daerah mana? Sekitaran Tarengtong. Aya shelter Tarengtong. Di situ. Gaur kayak gitu nyok. Bukan gitu. Geus knalpot racing ngomong gitu. Goblok. Saya tadi ditangkuk Mang. Dipeluk, saya bilang, gitu. Aduh, cenah gitu cek itu teh. Salah Kang cenah. Nu itu cenah. Atuh mana naon gagauran? Henteu cenah, memang urang nyeri ieu gitu. Akang naha cenah. Atuh mana gagauran? Padahal nu yang kesurupannya di bawah keur kitu Mang. Cek Mang Dilo teh. Cenah. Santai Mang, santai. Mang, saya ti heula soalna dihanap ieu. Wah, teu bantuan. Era Mang sebenarnya mah. Bawa we gitu di Barawa lah gitu di satu orang yang kesurupan. Satu orang Mang. Jika nu disadarkan kurang. Lain disadarin, dicabukan. Si Gana lamun pak gue kuaing aja. Kalau dia mau nuasa gitu, kalau dia berani pasti kuaing pak diajak ribut. Itulah. Tapi jangan dilihat kekerasan itu bukan kekerasan, memang ada caranya. Kita mengikuti manual saya, kebiasaan kita di situ manual begitu, tapi nggak ke setiap orang begitu dilihat. Kalau kita kan dia nggak mungkin lo bikin nabok ke cewek. Mimiknya beda Mang. Si ini tuh mimiknya jadi beda gitu, makanya hehehe. Kan saya bilang begitu, hehehe gitu. Ternyata aduh cenah. Nah aduh gitu pastinya. Lain orang Kang cenah. Tuh heuy eta nih anu panyata nu ngagoler eta mah nu keur istirahat gitu. Lagi istirahat ternyata itu. Lah ditarik Mang di bawah gitu. Jadi diangkut nggak diobatin di situ? Enggak lah Mang, angkut aja sekalian gitu. Enggak. Tapi di jalan dia berontak atau enggak? Kalau yang kayak gitu selama ini nggak ada yang berontak, paling teriak-teriak. Cenah. Iya, maksudnya dia ditandu atau digendong atau digeret? Digendong. Oh, digendong. Kita gendong. Cuman yang gendongnya ini mulai ketakutan sih yang digegel ieu mah nya. Takut digigit ini. Atau diletak. Diletak lebih menakutkan siapa? Iya. Nah itu mah. Sampailah di bawahnya.
As di bawah ditaruh lah blek. Nah, beres di situ saya ke resort dulu, minum gitu. Posisi yang kesurupan ini sudah santai, jadi teriak-teriak ngabisin teriaknya di jalan mang. Taruh Udah lemes lah dia. lemes, kita obatin, kita pakai balsem, terus ke temennya bawa baju ganti nggak kan gitu, bawa gantilah gitu. Kan mereka ada yang sebagian pakai sarung, saya bilang itu mah ya silakan saja, maksudnya kalian nyaman nggak begitu, kalau sekarang ganti aja gitu, gantilah gitu ya. Ganti pakai, kalau pakai sarung ya udah pakai sarung, kalian santri kok gitu, nggak apa-apa maksudnya, tapi kalau dia basah ganti kan gitu. Nah jam 8, kira-kira jam 8 saya mau ngasih tahu, maksudnya kalau udah beres daripada di sini mendingan kalian turun pulang gitu, ngapain di sini dingin kan gitu. Pas kayak gitu nu teriak-teriak lagi mang di bawah itu teh. Wah, pokoknya masih rombongan si santri masih si rombongan santri ini. Larilah kita lagi ke situ. Wah, saya bilang, "Ada apa ini?" Ada yang teriak-teriak mang, satu orang. Saya angkat lagi, "Apa?" Kan saya. "Aduh," cenah. Cek aing teh aduh deui. Enggak kam cenah, saya mah nu tadi nyeri beuteng. Ternyata manehna ningali babaturanna kasurupan deui nu eta tah nu dihandap. Dua kali. Tapi beda orang. Saya bilang, goblok cai aing teh salah wae. Mang cai teh aing ka ditu ah teu heula. Wah tuh ieu mung aing teh malu. Udahlah, beres di situ si Mamang lah diobatin. Mang Nanang. Beres di situ langsung mereka disuruh pulang, udah beres ya Mang, jam 9 mereka disuruh pulang Mang. Suruh pulanglah rombongan santri ini pulang gitu. Nah tiba-tiba kan ada dari bawah orang tua, nggak tahu sih temennya atau apa, datang. Dia bilang, "Pak, tadi ada rombongan yang ke Ciberem belum turun gitu, belum turun lah gitu." Saya ngomong ke apa sih yang bantu petugas di dalam teh? Iya, masyarakat, MPP, masyarakat pembantu Polhut apa? Masyarakat Mitra Polhut. Mitra Polhut lah pokoknya mah. Masyarakat MMP. Nah, adalah di situ MMP gitu yang memang sering bantuin si para petugas kalau misalkan dari masyarakat. Ditanyalah, saya bilang kan kalau saya tidak menyimpan data itu, saya bilang, "Pak, Bu, ya udah Bapak sekarang sama Ibu ke dalam aja gitu. Nanti kalau memang kami harus ngejemput ke sana ngelihat, itu tugas kita lah gitu." Dia masuk ke dalam Mang, ngelihat kan datanya gitu. Nah, si Ibu bilang, dari jam berapa naik? Mereka naiknya itu jam 1-an Mang. Si rombongan ini tuh kan gitu. 5 apa 6 orang gitu, belum turun. Nah, kan di situ biasanya suka ada Kang Ai nih, yang suka jualan di ini. Kebetulan Kang Ai ini kan maghrib pulang, gitu. Jadi nggak di situ lagi kan gitu, pulang gitu. Ternyata ku Kang Ai itu tidak ke sweeping orang-orang itu. Udahlah gitu, kita siapin alat kan, setelah memang ada laporannya iya gitu. Ada bahwa memang benar ada di buku tamu si petugas. Ada di situ. Nah udahlah, daripada kita ini jam 9:30 atau jam 10-an kita naik Mang ke Ciberem. Di Ciberem. Iya, naik ke Ciberem. Ternyata mereka ada di situ yang 6 orang. Di Ciberem masih. Di Ciberem masih. Jagain salah satu memang cewek itu kedinginan, sakit lah intinya, sakit. Nah mereka tuh cara gotong tidak bisa, nurunin juga ada yang sakit katanya nih, ini serba salah lah gitu. Nah jadi sama Kang Ai itu nggak ketuaan karena mereka bukan di sekitaran Curug Ciberem Mang, agak yang mau ke Dengdeng sini, di sebelah sini. Nah, itu jadi yang ke arah Curug 2 sama sana. Iya, jadi pas kita datang ke sana mereka lapar gitu. Kebetulan kan baju pada basah, makanya yang 5 orang ini kita suruh turun duluan sama tim kita juga. Yang ini kita ganti baju gitu kan. Cewek cowok? Cewek. Tapi bukan sama kita, sama temennya cewek lagi. Kita wah rusak moral. Udah beres kalian gitu. Karena memang
kita yakin kenapa kita selalu bawa baju ganti itu kalau misalkan yang dari Ciberem Pasti basah. pasti basah gitu. Makanya kita sering prepare di situ lah gitu. Dah tuh kira-kira jam 11-an kita tarik turun Mang. Plush gitu. Tarik turun, yang lainnya juga sampai. Nah, itu pas di Tarengtong ada salah satu timnya yang memang apa ya? Keseleo. Ini yang panjang ceritanya Mang, yang keseleo ini nih. Kita sampai jam 11:30 lah ke resort. Memang tidak ada terjadi apa-apa lagi. Nah, ini gitu. Sampai bawah yang kita gendong, yang kita tandu ini ternyata dari mulai Panyangcangan sampai ke bawah ternyata pingsan Mang. Kita nggak tahu. Pingsan. Dia digotong. Ditandu. Ditandu tapi pingsan gitu. Iya. Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Yang lagi digotong itu pingsan. Kita juga nggak tahu. Jadi sampai bawah kita turunin di resort gitu. Terus gitu dibuka. Nah tergerak wahenya gitu. Pas di ini ternyata kan yang jemput itu pamannya. Nah si anak ini gitu. Anak ini tuh yang datang tuh pamannya gitu. Memang mereka sedang berekreasi di bawah gitu. Cuman yang 6 orang ini pengen ke Curug Ciberem kan gitu. Pingsan Mang. Pingsan tuh sekitaran berapa inilah gitu, diakalin kayak minyak kayu putih apa gitu. Biasanya saya bisikin, tapi kan itu mah pingsan bukan kesurupan. Mau dicium apa enggak? Hah? Nah itu Mang. Jadi jam 12 kami baru istirahat di situ. Alhamdulillah memang tidak ada hal-hal yang memang yang dari Ciberem juga selamat maksudnya. Dia itu pingsan karena satu lapar, yang kedua kedinginan. Lapar, kedinginan, tenaga udah habis. Ketakutan juga saya rasa karena dia merasa gimana ya? Ya di tengah hutan lah di Ciberem gitu. Nggak ada yang ini, nggak ada yang jemput, teman-temannya bingung mau gotong gimana gitu. Tapi pada akhirnya kan dijemput. Nah gitu Mang. Pokoknya jam 12 kita baru istirahat. Dan yang si perempuan ini setelah sadar langsung dibawa ke bawah. Karena kalau bertahan di situ juga percuma. Iyalah, dingin ini sama keluarganya ditarik ke bawah lah. Semua dibawa ke bawah. Oke. Nah itulah teman-teman. Memang di Gunung Gede ini banyak peziarah. Banyak peziarah sampai sekarang. Jadi sebetulnya di banyak gunung di Indonesia itu juga bukan hanya sekedar gunung yang malah saya kira duluan tempat ziarah daripada lokasi untuk pendakian. Iya, betul. Spot untuk pendakian. Contohnya misalnya di Lawu itu tempat ziarah juga. Di Merapi, terus di Gunung Gede sendiri. Bahkan ada beberapa tempat di Gunung Gede yang diyakini itu tempat untuk ini Mang. Muja. Oh iya. Nah, ada kemarin ada yang bercerita, ada yang masuk ke email kita cerita tentang perjanjian namanya teh Munding Seri. Ya, beberapa tempat di Gunung Gede itu ada tempat seperti itu. Jadi sedikit saja kita ulas. Jadi di Gunung Gede ini, gue merinding duluan ngomong serius mah. Jadi ada satu tempat pemujaan. Walau alam kita nggak tahu tempatnya di mana kalau kita nggak tahu. Cuman memang banyak masyarakat yang menceritakan atau perjanjiannya seperti apa kita nggak tahu. Dengan siapa? Jadi yang Munding Seri ini, misalnya amang geus lieur lah nya. Dengan kehidupan nggak dapet duit terus lah gitu. Intinya marek muja gitu kan itu teh. Kita nyontohin amang aja nggak usah yang jauh-jauh gitunya. Nah, ketika sampai ke spotnya ini, tempat pemujaannya ini, di situ si yang berniat untuk melakukan perjanjian itu, dia berendam di lumpur. Tapi si pemilik pemujaan ini, bukan pemilik ya apa ya? Penggegeh. Jinnya lah gitunya, jinnya gitu ya, atau apalah itunya. Dia meminta timbal balik. Timbal baliknya itu nyawa anak, nyawa keluarga, atau bisa ada yang lebih ringan. Misalnya amang punya anak, paralun punten, ini hanya mencontohkan. Misalnya amang punya anak, tapi amang bisa milih. Yang tadinya anak kita kasep, cantik gitu, tapi nantinya jadi sumbing.
Itu makanya disebut munding seri. Wallahu alam, kita juga ya baru mendapat cerita itu selama saya nyuhun sirah gitunya. Baru mendengar cerita-cerita ini. Tapi di luaran ini memang banyak yang nyeritain gitu mah. Termasuk yang email kampung itu sendiri ya. Termasuk yang tentang buka lagi sedikit. Boleh. Jadi ada satu keluarga yang melakukan perjanjian. Waktu itu kita, kalau ini juga masuk ke email, tapi sebetulnya masih di daerah kita juga, daerah utara selatan Gunung Gede. Ada satu keluarga yang tidak mempunyai anak. Jadi si suami istri ini nggak mempunyai anak. Nah, dia melakukan perjanjian dengan makhluk, mungkin ya kita sebut saja makhluk yang ada di Gunung Gede atau Gunung Gede itu sendiri. Nah, sampai akhirnya si keluarga ini mempunyai anak, tapi si jinnya ini, apa ya enaknya nyebutnya, jinnya atau naonan nggak gegeh. Nah kalau yang gegehnya nggak enak. Makhluk yang melakukan perjanjian. Nah itu. itu meminta timbal balik. Timbal baliknya adalah seperti tadi, nyawa anak. Gitu. Tapi nanti kita ceritain lebih lengkapnya di konten selanjutnya. Nggak ada yang gratis mah. Tidak ada yang gratis. Yang gratis hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pokoknya kembali tadi ke si santri ini, mereka bukan karena, saya pikir mereka itu bukan karena lemah fisik mang waktu itu, karena memang persiapan mereka yang jelek, yang kurang lengkap. Karena dengan berbekalkan hanya sarung, nggak apa-apa, berziarah saya juga sering, santri juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya dari kasus ini mudah-mudahan nanti si para santrinya ini bisa mengevaluasi para peziarah lah, para peziarah ini nanti bisa berevaluasi bahwa oh ternyata kita bukan tidak diperbolehkan masuk tapi ke situ, harus safety. Safety-nya kan demi kenyamanan sendiri. Iya. Jadi pernah juga saya emang ketemu rombongan santri bahkan dekat dari sini, dari bawah, dekat rumah saya. Mereka naik pakai dengar yang gembira, pakai sarung, bawa panci kasro, panci kasro digantung kan, panci kasro yang bulat itu. Nah, terus pakai sepatunya ada yang sepatu pantopel, baca saya pengen ketawa, sendal jepit, ada juga yang pakai sepatu warrior gitu kan. Ya namanya santri seru-seru aja gitu kan. Jadi safety-nya gitu ya. Walaupun ya sarung tetap ada, sarung bag dia, terus tapi ya itu tadi sepatunya bawa kastrol. Ya seru memang, terus pakai celana pendek. Bukan celana pendek, celana cingkrang. Ya, itulah. Jadi benar kata Mang Akri tadi, ziarahnya tidak dilarang karena memang gunung Iman dan Allahnya lebih persiapan. Tapi persiapannya mohon di itu kan yang keselnya lagi lah. Pakai sendal jepit. Jadi setidaknya pakai sepatu lah, Mang. Pakai sepatu lah gitu. Terus perbekalan juga bisa jauh-jauh hari kan, misalkan kita ziarah bulan depan ya, kita kan bisa nyicil gitu, pinjam kan, atau gitu. Pinjam punya tetangga, bilangnya bulan depannya lagi gitu ya kan, setengah mau Oke teman-teman, itulah tadi kisah evakuasi salah tampar. Bukan tampar ya, ulangan ditampar. Tampar itu konotasinya kasar lah, salah tampol di inilah di gini sentuhan maut, salah menyentuh gitunya, bener lah, sentuhan yang agak sedikit maut gitulah, sampai 2 kali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pesan khususnya untuk teman-teman para peziarah, karena dulu yang Amang temukan yang tengkorak, itu salah satu itu yang salah satu itu adalah si peziarah. Karena dari ciri-cirinya kelihatannya. Ya teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe kalau suka dengan video-video dari kami. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain bisa tahu informasi yang kita bukan sampaikan ya, sombong banget informasi dan video-video dari kita. Saling berbagi kita. Saling berbagi kesenangan aja di sini. Mudah-mudahan jodoh juga ada di panca kaki. Sudah ada 2 nih kayaknya ya. Oke, terima kasih semuanya, tetap sehat, tetap positif, salam damai Indonesia.